Woi, sedulurku kabeh, ayo subscribe, boleh. Ya teman-teman, pada kali ini saya bersama Direktur Utama PT Jasa Raja, Bapak Rifan Purwanto. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Pak? Ya, juragan sapi ya. Burina sah. Tahun 2022 ini kondisinya bagaimana? Jalanan? Ya, saya optimis ya. Ini tuh bagian dari recovery ya. Yang pertama, 2 tahun mengalami satu proses pembelajaran 2020-2021. Ya. Yang kedua, pandemi. Yang kedua, tata cara masyarakat hidup sehat jauh lebih baik. Ya. Cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu kan. Terus kemudian cara mereka melakukan operasional bisnisnya pun lebih hybrid. Ya. Mau ketemu bisa, memberikan online ya, online bisa. Nah, artinya ini kesempatan yang baik gitu. Ternyata memang pandemi ini membawa satu pembelajaran yang baik buat kita. Ya. Bagaimana kolaborasi, interaksi, dan inilah kemudian meyakini 2002 ini harusnya adalah bagian dari recovery. Nah, hubungannya dengan pengemudi jalanan. Pandemi ini ada hubungannya enggak? Ya. Pengemudi sepeda motor, roda 4 maupun kendaraan besar. Ya, jadi ada satu perubahan yang besar ketika terjadi PPKM. Ini menarik di Jasa Raja sendiri nih. Pada waktu PPKM, masyarakat berinteraksi, kemudian melakukan perjalanan rendah. Tetapi kecelakaan juga rendah. Oke. Nah, tetapi yang menarik adalah fatalitasnya tinggi. Nah, kenapa? Karena mereka akhirnya menyadari bahwa SIM itu tidak cuma sekedar punya, tapi mereka punya kompetensi. Mereka sadar bahwa ketika jalan kosong ya bukan berarti mereka aman, malah berisiko. Nah, dengan proses pembelajaran yang terjadi dalam pandemi ini, kemudian kita mulai mengingatkan, menyadarkan ke masyarakat. Makanya kalau Anda mengendarai kendaraan, ya mau mobil, kemudian sepeda motor, gitu, patuhilah apa yang menjadi kebijakan baik lalu lintas maupun jalan raya. Ini salah satu contoh, Mas Gimling. Mudik. Ya. Ya. Pada waktu mudik, prediksinya luar biasa. 85 juta masyarakat melakukan mudik, ya. Sekian kendaraan dan sebagainya, dikhawatirkan terjadi kemacetan yang di mana-mana. Kemudian saya menjadi bagian dari pemerintah bersama Kakor Lantas, Kementerian Perhubungan gitu, termasuk semua operator jalan raya. Kita diskusi. Dan pada waktu itu saya sendiri punya pengalaman bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan di dalam pengelolaan jalan raya. Dan kemudian kita melakukan komunikasi dengan baik. Ya. Jadi bahwa nanti pada jangka waktu tertentu akanlah diberlakukan ganjil genap. Pada waktu tertentu akan dilakukan kontraflow. Lalu terakhir, lakukan satu arah. Ya. Dan kita berikan informasinya, jalur mana, jam berapa, hari berapa, secara benar-benar intensif kepada masyarakat, dan media mendukung seperti itu. Oke. Dan tampaknya kemudian masyarakat patuh. Ya. Dan ketika masyarakat patuh, sampai dengan arus balik pun gitu, betul-betul terjadi kepatuhan. Artinya ini adalah satu indikasi bahwa inilah yang harus dilakukan kita semua. Ya. Ya, mengedukasi masyarakat kembali, bagaimana di jalan raya, gitu, bagaimana pentingnya mereka bagi keluarganya. Jadi nggak gampangin gitu. Karena ini dalam catatan Jasa Raja, 61% yang meninggal adalah usia produktif. Oh gitu. 25 sampai dengan 50. Nah, kalau data sebelum pandemi dan masuk ke tahun 2022 ini bagaimana data laka? Data laka lebih banyak 2019 ya. Oh gitu. 2019 itu lebih dari 150.000 kecelakaan. Itu menurun ya? Dan kemudian terjadi 100.000, di 2021 itu 99.000. Oke. Nah, tetapi fatalitasnya karena kan memang karena
speednya tinggi, maka tingkat fatalitas tinggi. Nah, di tahun 2022 ini kemudian kita coba edukasi kan. Satu tadi dari pengalaman mudik, yang kedua dari katakanlah 100.000 kecelakaan yang sering terjadi, ini kan ada yang kecelakaannya yang melebihi 1 kali. 25% adalah lokasi yang kecelakaan berulang. Nah ini kita namakan, ini kemudian Jasa Raja membuat, kita namakan sebagai red zone. Nah red zone ini ada yang kita kasih rambu, kita ingatkan kembali gitu ya. Ya. Benar. Wilayah rawan. Nah yang menarik ini sebetulnya saya lagi menunggu. Saya berharap Google nih bisa menerima kami. Kemarin kami mau share ke Google bahwa daerah rawan. Jadi bayangkan kalau masyarakat kemudian dia tahu 500 meter dia akan 500 km jauh banget ya. 500 meter dia akan belok kanan, dia akan dikasih tahu bahwa 300 berikutnya adalah daerah rawan kecelakaan. Sehingga ini mengedukasi baik kepada masyarakat karena kuncinya sekarang menggunakan teknologi sebagai media informasi kepada masyarakat. Ya, saya sebagai masyarakat juga berharap segera terwujud tuh Google Map itu. Ada tambahan informasi dari perhubungan. Ya, dari Jasa Raja yang. Jasa Raja malah. Iya, Jasa Raja. Nah, karena kenapa dalam pilar keselamatan masyarakat itu Jasa Raja dalamnya. Kita tanggung jawab. Nah, yang sekarang kita tunggu nih, semoga Google mau menerima, terutama Google regional. Kapan nih? Segera mungkin. Hai Google. Ya, hai Google. Ini adalah baik buat masyarakat Indonesia. Menarik sekali. Dan Google menjadi partner untuk memberikan manfaat yang baik tentang keselamatan berkendara. Ini ada suguhan dari Angkringan. Wow, ini minta isunya yo. Ini cocok. Wong desa dengan jajan desa. Apakah Pak Rifan terpilih menjadi dirut Jasa Raja itu ada kaitan mungkin pengalaman dulu pernah memegang trailer atau punya SIM B2 atau bis malam gitu? Nggak ada. B2, Bapak yang itu B2. Saya nggak pernah punya B2. Jadi saya nggak pernah jadi sopir, Pak. Waktu itu kan saya juga naik mobil, Bapak yang nyopirin. Ya bukan saya. Jadi nggak ada kaitan ya, Pak? Nggak ada kaitannya, karena memang selama ini kan saya kan hanya penumpang, Bapak yang sopir. Pak Irfan banyak jam terbang kan di dunia perbankan. Ya. Ya. Langsung potong ke KAI sebentar. Ya. Terus Jasa Raja. Ya. Benang merahnya di mana? Semua berhubungan. Pertama, sebuah korporasi ada tata kelola keuangan pasti. Dan perbankan itu adalah tempat belajar untuk tata kelola keuangan, governance, ya. Karena kenapa? Bank kalau nggak governance, nasabah nggak trust. Kalau nggak trust, berpotensi kan. Tidak kepercayaan, bank itu kemudian nggak eksis. Nah, yang kedua adalah stakeholder management. Nah, stakeholder management ini, kalau dalam ilmu kita dulu, ini saya dapatkan dari Serawung. Ya kan? Gimana saya harus melihat stakeholder di bank beragam kan? Ada nasabah, kemudian ada regulator. Banyak sekali tisunya. Ya, sebelah kiri memang harus banyak. Ya, ini sesuai usia. Jadi stakeholder management ada di dalam semua bisnis ya. Kalau perbankan ada nasabah, ada regulator gitu kan. Terus ada pihak-pihak scoring dan sebagainya. Nah, sementara kalau bicara di kereta api juga sama, stakeholder management, karena kereta api itu operasionalnya tampak sederhana. Tapi ketika begitu operasional, yang jaga sinyal gitu kan, banyak pihak. Nggak boleh telat. Betul, nggak boleh terlambat harus tepat waktu. Begitu di Jasa Raja juga sama. Stakeholdernya mana? Kepolisian, pemerintah provinsi, karena kita merupakan pembina Samsat kan, dalam pengelolaan sumbangan wajib. Dan ini kemudian harus dikelola dengan baik. Dua itu adalah sumber mungkin kebijakan yang diambil oleh Pak Menteri untuk memilih. Bukan sumber lah. Ini kalau boleh diulangin ya. Kedua inilah menjadi dasar gitu bahwa Pak Menteri kemudian menugaskan saya. Satu tentang tata kelola keuangan, kedua adalah stakeholders management. Begini Pak Rifan. Di Indonesia nih penggolongan jalan itu satu yang paling utama itu jalan nasional. Ya. Terus di bawahnya apa? Jalan provinsi. Terus? Ya, daerah kabupaten. Jalan daerah. Ya. Ada lagi yang bawahnya? Ya, kan ada kelas 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, menurut data selama ini yang Pak Rifan ketahui,
tingkat kecelakaan itu, laka lalu lintas itu banyak di kelas mana? Ada dua, ya, jalan nasional. Tol itu bukan di kriteria lagi ya, karena tol udah berbeda ya. Jalan nasional itu jalan dulu kan misalkan dangerous yang disebut itu ya. Nah, kecelakaan yang terbanyak itu di jalan nasional dan di jalan provinsi. Dan kemudian kecelakaan yang paling banyak 78% adalah sepeda motor. Ya kalau tol itu gimana? Maksudnya Nah, gimana? kalau tol masuk jalan nasional, tetapi kriteria tol sangat rendah. Oke, malah rendah. Rendah. Tol itu kan begini, dia rendah, tapi fatalitasnya tinggi kan. Oh gitu. Begitu Karena meninggal kecepatan tinggi bis, ya. kemudian meninggal 5, 4 gitu. Tapi setiap hari, contoh misalkan di Jakarta itu ada namanya Duren Sawit. Itu setiap hari bisa 1 sampai 2 meninggal. Berdasarkan yang kemarin ya, Duren Sawit. yang rem blong itu ya? Ya sering Tangki. Oh bukan, itu kan Cibubur. Oke. Nah, Cibubur itu sebetulnya ya Transyogi itu juga jalan provinsi kan itu. Nah, jalan nasional, jalan provinsi. Padahal Duren Sawit itu kelas 3 ya, kriteria jalannya. Tapi arus dari Bekasi ke Jakarta, Tinggi sekali. dari Bekasi, Duren Sawit sampai Kasablanka itu adalah jalur motor gitu. Ya. Dan ini termasuk. Nah, kalau di Jogja ini yang tinggi di mana? Sewon Bantul. Itu datanya. Termasuk tinggi nomor 2, nomor 3. Oh ya, Dan itu sepeda motor. Sewon Bantul. Sewon Bantul. Data itu ya. Data. Ada mengapa? Ya karena memang Anda pernah berkantor di melalui jalan itu? bukan. Memang di situ kan Bapak akan punya pelang dulu ya. Enggak Sewon Bantul. Enggak gini. Yang pasti adalah kenapa Sewon Bantul itu adalah daerah urban. Oke. Ya, jadi daerah urban itu adalah di mana dari masyarakat dari daerah, contoh dari Jogja, dari Bantul ke Jogja. Di Indonesia ini ada urban yang kebalik di Bali. Kalau di Bali itu dari Denpasar ke Kuta, bukan dari ke. Tapi kalau di Bantul ini adalah dari Bantul ke Jogja. Ya. Seperti juga di Duren Sawit dari Bekasi ke Jakarta. Nah ini daerah-daerah yang merupakan potensi kecelakaan, terutama sepeda motor. Ya. Pak Rifan, kita ini berada di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Apa pendapat Bapak wilayah ini? Ada beberapa hal yang menurut pendapat saya ini sesuatu yang menarik ya. Mengenalkan ke masyarakat gitu ya. Dan di sini dibawa di mana masyarakat mulai mengenal transportasi lainnya ya, dari tempat parkir sampai dengan kereta. Nah, beberapa yang saya nilai gitu ya, ini adalah mungkin terhadap jadwal kereta yang kurang banyak gitu. Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, saya kemarin juga bicara sama Kadaops juga gitu ya, bahwa bukan karena saya orang kereta api, tapi saya melihat sesuatu yang praktis. Kunci transportasi itu trust. Trust itu point to point-nya Nyambung. dan pasti waktunya. Gitu. Dan kemudian ragam. Nah, salah satu contoh adalah kalau perjalanan dari sini dengan check-in katakanlah sampai 10 menit gitu. Kita jalan normal ya. Terus kemudian diukur dari waktu dia check-in, pemeriksaan sampai dengan gate itu berapa menit. Nah, jadwal kereta api itu menyesuaikan yang pertama. Ya. Bahwa sekian penerbangan probability-nya, jadi dia tidak membuat jadwal sendiri, tapi dia melihat bahwa tingkat, kalau bilang bermain data ya, dari mapping penumpang itu di jam berapa sih, sehingga dia akan frekuensinya diperbanyak di jam-jam tersebut. Termasuk kalau kedatangan yang ngeluarin bagasi. Sama persis, dia harus ngitung gitu kan. Nah yang kedua, ini kalau kita ngomong keberangkatan dulu ya, keberangkatan, dia harus sudah city check-in. Oke. Jadi pada waktu dia di stasiun, dia sudah megang seatnya minimal gitu ya. Nah kalau dia nggak bisa, saya bilang ya udah lock seat dulu, kemudian di counter di dalam itu dia ada privilege. Yang naik kereta ada counter terpisah lebih cepat. Kalau itu dilakukan, kemarin kan Kadao bilang berapa persen penumpang di YIA ini naik kereta? Cuma 30%. Tetapi kereta udah penuh kan, berarti kan transit-nya mesti ditambah gitu. Nah kalau transit ditambah, penjadwalnya harus mengikuti tren. Nah yang berikutnya adalah bagaimana menyiasati untuk yang arrival, yang kedatangan. Hal yang sama, mereka harus mengedukasi di pintu keluar.
Misalkan 30 menit lagi kereta YIA ke Tugu. 20 menit yang dihitung dengan jarak tempuh dia jalan Ya. kaki. Kalau tentang kawasan ini, kawasan Tugunya sendiri sebagai Nah. destinasi wisata, Ini bagus. Ini bagus dan kemudian Jogja ini kan ya memang my dream ya saya bilang ya. Saya ada 2 kota yang paling saya suka, hanya Jogja dan Bali. oh gitu ya. Ya, dan saya bilang keduanya ini harus punya warna yang sama. Oke. Jadi di Bali ini nyari orang kayak Pak Gimpling banyak. Di Jogja nyari orang kayak Pak Gimpling nggak banyak. Oke, Pak Rifan, Anda menjadi direktur utama PT Jasa Raja, tak lepas dari Anda kuliah di Fakultas Filsafat UGM. Ya. Masuk langka juga ya, Oh iya langka. lulus. Itu S.Phil ya? Enggak dong, Dokter Andes. Oh, Sarjana Filsafat UGM. Iya, Kerja di bank beberapa tahun, iya. dan akhirnya direktur KAI dan direktur Jasa Raja. Iya. Aneh ya? Enggak, Oh enggak? enggak. Karena semua... Kenapa orang pertanian boleh, peternakan boleh, filsafat nggak boleh? Oke. Lebih aneh kalau yang ilmu yang lain gitu. Tapi saya tahu bahwa paling besar peran dalam kehidupan Anda yang membuat Anda menduduki posisi seperti ini, itu justru bukan semata-mata kuliah di bangku Fakultas Filsafat itu. Iya, Tapi karena Anda hidup di gelanggang mahasiswa dan Persis. menjadi anggota Paduan Suara UGM. Bukan cuma pada suara kan, saya juga di Mersing Band. Iya. Cuman nggak aktif. Ya. Teater bareng. Teater juga. Saya Lomba Mersing Band juga. itu rotasi 17 kalau nggak salah ya. Ya. Nah, Nah, Anda bangga menjadi bangga alumni sekali. Paduan Bangga. Suara. jadi yang pertama saya bangga di UGM dulu. Ya. Nah, yang kedua, ini cerita Mas. Ini yang menarik adalah, tadi saya agak sedikit protes gitu. Kenapa filsafat dianggap aneh? Kenapa peternakan enggak? Ya, di perbankan peternakan juga ada. Iya. Kehutanan juga ada. Iya. Dan 3 dirut asuransi terbesar di Indonesia di bawah BUMN, itu adalah peternakan, kehutanan, dan filsafat. Gitu ya. Ya, Askrindo, Oh. Jamgrindo, dan itu kontribusinya di Indonesia Finance Group lebih dari 90%. Luar Nah, biasa. artinya kadang-kadang pemahaman orang itu filsafat itu ilmunya susah. Padahal itu basic ya. Padahal karena saya lewati berarti saya pinter. Ya. Nah, itu kalau lulusan peternakan, kehutanan, filsafat. Ya, Ngumpulin terus ramuannya jadi apa ya keluarnya? ya macam-macam, tergantung maunya kita. Ya, kalau maunya jadi sapi perah bisa, Ya. ya kan, punya tanaman bisa. Hmm. Ya. Jadi sebetulnya yang paling penting gini Mas Gimpling. Yang paling penting saya bersyukur gitu pada waktu itu saya masuk di gelanggang mahasiswa. Nah, itu nggak ada duanya. Jadi Ilmu aneh itu. ya menurut saya sih aneh ya. Orang suruh masuk, dan kebetulan saya juga tidak ikut di dalam satu unit kegiatan. Saya ikut sampai kemudian ikut di sekretariat bersama sama Mas Gimpling. Nah, kembali lagi Serawung. Yang menarik itu esensinya adalah orang mau berorganisasi, mau berupaya tanpa digaji. Iya. Ya, itu kan jadi bukan upsa ya. Itu niat nyolong. Ya, itu yang pasti tuh. Upsa tuh nggak ada. Untungnya buat saya apa tuh nggak ada. Iya. Nah, itu bukan masalah Aneh gajinya ya? ya. Aneh Aneh. tuh. Tapi pembelajarannya luar biasa. Dan kemudian kita diajari jujur. Ya. Diajari jujur itu begini. Kita tuh ngelola duit ya. Yang nggak kecil. Enggak Zaman kecil Mas dan- Gimpling itu iya. Gita Laksita itu kita bisa dapat harga 340 juta loh. Iya, betul. Ya kan? Ya. Soalnya nek susuk gua apa? Gua kaos, Gue jajan. gua jajan, gua Indomie, jaket, makan bareng. sama beli alat-alat. Ya. Nah, artinya bukan untuk terus yuk dibagi, nggak Ya. ada kepikiran seperti itu. Nah, tetapi prosesnya adalah serawung ke banyak pihak. Ya. Sebenarnya sama dalam pekerjaannya. Ya. Jadi ingat nggak waktu dulu kita datang, wis main dibayar, isi golek penginapan gratis sama Pak Wagub Anwar Ilmar. Ya. Ya. Ingat nggak? Ya. Bayangin, iki wis main dibayar gitu kan. Kita masih datangin Pak Wagub non sewu nyun penginapan, gelanggang mahasiswa Ancol, ya kan, Taman Mini. Ya. Wis ngono, habis itu kita main lagi non sewu, kendaraan, kirang bis, padahal digaji. Terus neng kereta api. Golek gratis kereta api. Maaf, kami termasuk Pengurangan pernah harga tiket. 50% Iya. dari penumpang bis, penumpang kereta api. Kereta api. Itu. Nah, ini satu pembelajaran ngasuh orang
ngatur orang nggak gampang, dan itu yang menjadikan saya punya leadership. Ya, Ya, karena luar biasa. bisa ngalamin, bisa nganyomin, bisa ngemong, ya serawongnya baik, bisa ngeladeni, Ya, gitu. Jadi pemimpin jarang-jarang kalau lali itu ya, kalau lupa ya, bahwa ketika kita berorganisasi kan Jaluk laden, diladeni jalur tok. diladeni tok. Nah, nek kita ini kan wes jadi Ladeni. ketua, iseng ngeladeni. Berdiri Pak. Sebagai alumni Paduan Suara Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Bapak Rifan Purwantono, maaf, Bapak Dr. Andes Filsafat Rifan Purwantono, Orang ono filsafat nih, Orang. Dokter Andes tok. Dr. Andes Rifan Purwantono akan menyanyikan sebuah lagu kenangan di zaman Paduan Suara Universitas Gadjah Mada. Aduh. Ini lagu yang sebetulnya lagu bukan kenangan buat saya, tapi lagu yang sering dinyanyikan oleh Mas Kimpling. Wajahmu ku pandang dengan Bukan itu. gemas. Jangan itu, yang lagu Paduan Suara. Enggak, ini- Wing. Enggak, aku boleh nyanyi itu kan? Oh, Soalnya ya kan wes. wajahmu kan mengaruh ke batuk, ya kan, kemana. Jadi Yes, ayo. ada satu lagi, lagu Jawa yang diajarkan nggak gampang. Para pesang moro bangun. Keren kan? Ayo terus. Wes gue itu udah kedawan. Tambahin. Oh iya. Makasih Mas Kipling. Keren. Luar biasa. Inspirasiku, dan saya banyak belajar, dan bagian dari sejarah hidup saya nggak lepas dari seorang Mas Kipling. Sahabat saya, Ya. sejati.